lanjut ke tahapan berikutnya lagi ya. Sekali lagi supaya gamblang dan jelas. Isu ini cukup ramai dan kami harus membuktikan apa fakta-fakta yang kita dapatkan. Kontroversi dugaan ijazah palsu milik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bergulir panjang. Laporan demi laporan silih berganti masuk di kepolisian hingga kejaksaan. Kasus ini menarik perhatian publik sejak 2024 lalu. Gugatan maupun laporan dilayangkan oleh berbagai pihak, termasuk balikan langkah hukum dari Jokowi sendiri. Di Solo, gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta. Seorang pengacara bernama Muhammad Taufik menggugat Joko Widodo, KPU Surakarta, SMA Negeri 6 hingga Universitas Gadjah Mada. Gugatannya terdaftar dengan nomor perkara 99-PDT-G-2025-PNSKT. Sidang mediasi yang digelar terakhir berujung deadlock setelah tim hukum Joko Widodo menolak menunjukkan ijazah asli kliennya dalam persidangan. Di sisi lain, Taufik diadukan oleh pengacara Asri Purwanti ke Polresta Surakarta atas dugaan ujaran kebencian melalui media sosial. Polisi saat ini masih mengumpulkan bukti digital terkait laporan tersebut dengan menggunakan UU ITE. Polemik ijazah Joko Widodo ini memunculkan kontroversi, juga melahirkan banyak narasi di media massa maupun media sosial. Ada kelompok yang pro, ada juga yang kontra. Sekarang tulisan sarjana, A-nya yang paling kanan. Ya. Oke, A-nya yang paling kanan itu huruf A yang terakhir itu A-nya keluar dari teratai biar jelas ya, ini Ya. berarti A ini ya. Nah itu, Nah, itu ini. nanti Nah, ada ini yang dengan tulisan. ini. Itu dengan itu. Z-nya itu. Ya, Dengan ini. itu dengan itu. Oke, sekarang lihat punyanya Frono Jiwo. Maunya Oke. perlu spidol nih, Le. Layarnya kayak Nah, lihat ini Z-nya. apa ini? Z-nya lebih masuk. Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang Kapan meriksanya? waktu saya menangani perkara ini. Nah, jadi waktu ada wartawan dia tunjukin. Lalu kedua, waktu di Polda ditunjukin. Kelompok yang kukuh bahwa ijazah Jokowi palsu gencar memberikan komentar dan analisa. Sebaliknya, mereka yang meyakini ijazah itu asli juga memberikan perlawanan, bahkan hingga membawanya ke ranah hukum. Contohnya seperti relawan yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara dan relawan alap-alap Jokowi. Mereka melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan 2 tokoh lainnya ke beberapa Polres, di antaranya Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga Polres Sleman, Solo, dan Semarang. Secara pribadi, Joko Widodo juga tak diam. Ia juga melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut memuat pasal 310, 311 KUHP, serta UU ITE. Dalam laporan ini, polisi mengantongi sejumlah barang bukti, termasuk 24 link video YouTube, legalisir ijazah, dan dokumen pendukung lainnya. Sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kader PSI Dian Sandi Utama. Drama ijazah Jokowi tak sampai di situ. Di tingkat Bareskrim Polri, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Egy Sujana juga melaporkan Presiden Jokowi. Yang dilaporkan masih sama, yakni dugaan ijazah palsu. Laporannya masuk pada Desember 2025. Laporan itu juga ditindaklanjuti Bareskrim. Pada 9 Mei 2025, adik ipar Jokowi, Wahyudi Arianto memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ia diminta hadir untuk mengikuti tahap penyidikan oleh penyidik.
Dalam kesempatan tersebut, adik ipar Jokowi itu telah memberikan ijazah SMA dan kuliah Jokowi kepada penyidik sebagai dokumen pendukung dalam pemeriksaan. 20 Mei 2025, Joko Widodo juga datang langsung ke Bareskrim Polri. Ia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Setidaknya 22 pertanyaan harus ia jawab. Di sisi lain, kader PSI Dian Sandi Utama juga dilaporkan oleh dosen Universitas Sumatera Utara berinisial YLH ke Bareskrim atas tuduhan penyebaran dokumen tanpa izin. Laporan ini buntut unggahan foto ijazah Joko Widodo melalui akun X milik kader PSI tersebut. Unggahan itu dianggap memicu kegaduhan di media sosial. Laporan dan sanggahan saling bersambut antara kubu yang pro melawan yang kontra. Drama ijazah Jokowi ini berhasil memicu perbincangan hangat di tengah publik. Apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara ya.